Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi, cepat syukur dimanapun kita berada. Mari bersama-sama pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, memuji, menyembah, bermazmur bagi Dia. Mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, buat segala pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami sampai pagi hari ini Tuhan. Kau telah memelihara setiap kami, mencukupkan setiap kebutuhan kami Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi saat-saat ini Tuhan, kami mau terus percaya, mengandalkan Tuhan, sebab kasih-Mu besar Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, di setiap hati kami, pujian penyembahan yang terbaik kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab kasih-Mu besar Tuhan, sebab kasih-Mu melayakkan setiap kami Tuhan. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Sama-sama katakan, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah, tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Sama-sama lebih lagi, sebab kasih-Mu besar Tuhan mengatasi langit. Ini ucapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Kasih-Mu besar bagi setiap kami Tuhan Yesus. Amin. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi. Mari sekali lagi nyatakan, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Haleluya. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, sungguh Engkau baik bagi kami. Pagi hari ini kami mau nyatakan kasih-Mu besar, kasih-Mu besar, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Mari lagi katakan, sebab kasih-Mu besar Tuhan
Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, dan kemuliaanmu Satu kali lagi kita mau nyatakan dengan iman. Katakan kasihnya Tuhan besar bagi setiap kita. Amin, amin. Dan setiamu sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, dan kemuliaanmu mengatasi bumi. Angkat suara kita lebih, sama-sama nyatakan tinggikan. Sekali lagi kita mau nyatakan tinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang malam kami beristirahat dan Tuhan bangunkan pagi ini dengan tubuh yang sehat. Tidak kurang suatu apapun, kami tahu semua karena anugerah-Mu. Karena itu Tuhan berbicara bagi kami pagi ini, sampaikan isi hati-Mu bagi kami dan buat kami mengerti jalan-jalan Tuhan, agar kami melandasi hari kami dengan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan sanggup menuntun hidup kami, sanggup mengubah arah langkah kami. Kepada firman-Mu kami percaya, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya, amin, amin, amin. Iya Bapak Ibu, shalom, puji Tuhan, kita berjumpa kembali di pagi ini dan semua karena anugerah Tuhan. Biarlah hidup kita terus melekat pada Tuhan, terus berharap pada Tuhan, dan terus percaya pada firman Tuhan. Pagi ini sebelum kita memulai aktivitas kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, dan biar firman Tuhan menjadi rema bagi kita pagi ini untuk membawa hidup kita boleh semakin berkenan pada Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari Mazmur 14. Mazmur 14 ayat yang kedua, saudara. Firman Tuhan terambil pagi ini dari Mazmur 14 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Firman ini berkata, Tuhan memandang ke bawah dari surga untuk melihat anak-anak manusia apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Bapak Ibu, ya, kita tahu bersama bahwa semua yang kita lakukan di hidup ini itu dilihat oleh Tuhan. Ya, kita tahu bahwa setiap hari mata Tuhan itu memandang. Setiap hari mata Tuhan itu melihat ke bumi, kepada anak-anak manusia. Kenapa kita harus hidup menghormati Tuhan? Kenapa kita harus hidup menjauhi dosa? Karena mata Tuhan itu tiap hari melihat kita. Bahkan ayat ini dengan jelas berkata bahwa mata Tuhan itu melihat ke bawah kepada anak-anak manusia, apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Tuhan itu suka dengan orang-orang yang hidup mencari Allah. Apa artinya hidup mencari Allah, saudara? Orang yang mencari Allah itu artinya dia menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Orang yang hidup mencari Allah itu artinya dia mau mengetahui apa yang Tuhan senang dari hidupnya. Orang yang mencari Allah itu artinya orang yang suka bertanya apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Ya, ketika kita menjadi orang-orang yang mencari Allah, maka Tuhan senang dengan hidup kita. Sehingga Tuhan meluruskan jalan kita, Dia menuntun kita, Dia bawa kita kepada janji-janjinya. Tetapi sebaliknya, kalau orang tidak hidup mencari Allah, tidak menghormati Tuhan, tidak menyenangkan hati Tuhan, maka dia pasti akan mengalami kekacauan dalam hidupnya. Bahkan banyak malapetaka, banyak hal-hal sial yang menimpa dia. Kenapa? Karena tidak ada perlindungan Tuhan. Hari ini dikatakan Tuhan itu melihat dari sorga, mencari kepada anak-anak manusia di bawah di bumi, apakah ada orang yang hidup mencari Allah.
Ya, dan pagi hari ini saudara, ketika kita bangun, kita bersyukur, kita mendengarkan firman Tuhan, itu artinya kita hidup mencari Allah. Kita mengutamakan Tuhan dulu dalam hidup kita sebelum kita memulai aktivitas hidup kita. Kita mau mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan dan menghormati Tuhan. Ya, dan di sini dikatakan ya, ketika kita menjadi orang-orang yang mencari Allah, yang terus berpikir apa yang Tuhan mau, apa yang harus aku lakukan, biar Tuhan tuntun aku, biar aku menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan, biar aku menyenangkan apa yang Tuhan mau aku lakukan supaya hidupku menyenangkan Tuhan. Dalam pekerjaan, mungkin hari ini saudara sedang berangkat ke kantor. Ya, kalau saudara sebagai seorang karyawan, jadilah karyawan yang menyenangkan Tuhan. Kerjakan semua tugas-tugasmu, sebab ya pekerjaanmu itu adalah ibadahmu kepada Tuhan. Engkau melakukan tugas bukan hanya karena dilihat atasanmu, tetapi karena engkau bertanggung jawab pada Tuhan. Engkau menjadi seorang karyawan, jadilah karyawan yang menghormati Tuhan di kantor. Jangan selingkuh, jangan melakukan dosa, jangan mencuri uang kantor. Ya, kalau engkau sebagai anak muda hari ini engkau kuliah, jangan engkau hidup dalam kenajisan, dalam percabulan. Mari engkau cari Allah, cari apa yang berkenan pada Tuhan. Kita sebagai ibu-ibu rumah tangga mungkin di rumah, mari kita memakai waktu yang ada untuk sungguh-sungguh kita ini memanfaatkan waktu kita. Ya, sebagai ibu rumah tangga kita mengurus rumah dengan baik, bersihkan rumah dan lain sebagainya, memasak bagi keluarga. Ya, hiduplah sebagai orang-orang yang mencari Allah, saudara. Karena orang yang mencari Allah, dia mau menyenangkan hati Tuhan. Orang yang mencari Allah artinya dia mau melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya, biarlah hidup kita boleh senantiasa berkenan pada Tuhan. Kita mau mencari Allah dalam segenap hidup kita, segenap pekerjaan kita, segenap pelayanan kita. Bahkan apapun yang kita kerjakan, semua itu timbul dari rasa dan sikap hati yang ingin menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya saudara, ketika kita hidup menjadi orang yang ingin menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan itu berkenan dengan hidup kita. Dan ketika kita berkenan di dalam Tuhan, ketika hidup kita menyenangkan Tuhan, maka Alkitab berkata Tuhan itu ya mengikuti, Tuhan itu menuruti, Tuhan itu melakukan keinginan orang-orang yang berkenan kepada Dia. Sehingga waktu kita menjadi orang yang mencari Tuhan senantiasa, ya, yang mencari kehendak Tuhan, maka kita gak perlu meminta, Tuhan yang akan memberi apa yang menjadi keperluan hidup kita, apa yang menjadi doa-doa kita. Dia Allah yang akan menjawab kita. Karena itu saudara, carilah Tuhan ya selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ya, dimanapun kita berada, di kantor, di rumah, di sekolah, di kampus, di kuliah, dimanapun, cari Tuhan. Cari apa yang berkenan di hatinya, tinggalkan segala dosa dan kejar perkenanan Tuhan supaya hidup kita boleh menjadi orang-orang, menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita mau renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami mencari Tuhan, mencari Allah, maka kami dituntun oleh Tuhan supaya kami mengerti jalan-jalan Tuhan, supaya kami mengerti kehendak Tuhan, supaya kami mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami, agar hidup kami semakin dituntun kepada perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saudara kita naikkan pujian ini bersama dalam hadirat Tuhan. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Katakan bagimu aku rela ya Tuhan, sepenuh hati kami mau menghamba kepada Tuhan. Amin. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Lebih lagi katakan, ajarku memahami semua yang Kau ingini dalam hidup kami Tuhan, agar hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Hati-Mu bagimu kami rela Tuhan, sepenuh hati kami mau menghamba. Amin. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Kami
mencari Engkau Tuhan, cari kehendak-Mu, cari rencana-Mu, agar hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Biarlah kami menjadi orang-orang yang ditemukan Tuhan, mencari Tuhan dalam hidup kami, mencari kehendak-Mu, mencari perkenanan-Mu ya Bapa. Sebab Tuhan melihat kepada anak-anak manusia, mencari orang-orang yang mencari Allah. Biar Engkau temukan kami Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, semua karena anugerah Tuhan. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami, mungkin ada yang kami hari ini berangkat ke kantor, kerja, kuliah, baik ibu-ibu rumah tangga. Biarlah penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Biarlah Engkau jauhkan kami dari segala hal-hal yang jahat Tuhan, supaya kami hanya melakukan apa yang berkenan pada Tuhan, menjauhi dosa dan mengejar perkenanan Tuhan. Biarlah Tuhan menjaga pikiran, perasaan hati kami, ucapan kami, tingkah laku kami, agar kami dijauhi dari hal-hal yang tidak berkenan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, berkati setiap mereka pagi hari ini yang mencari Tuhan. Biar apapun yang kami kerjakan Tuhan buat itu berhasil. Di kantor kami boleh melakukan tugas sebagai ibadah kami, di sekolah, di kuliah kami menjadi orang-orang yang mencari Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu hari-hari ini. Biarlah hidup kami Tuhan boleh berkenan kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang menyertai setiap apa yang kami perbuat. Satu kerinduan kami bahwa hidup kami berkenan Tuhan. Berkati yang berulang tahun hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Apapun yang jadi pergumulan Tuhan menjadi jawaban. Yang terbaring sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, apapun yang kami gumulkan di dalam nama Yesus ada jawabannya. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami, atas bangsa kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah buat Bapak Presiden, Wakil dan seluruh jajaran yang ada. Biar roh takut akan Tuhan turun atas pemerintahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Karena itu pagi hari ini kami mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya